Yo guys, welcome back to Black Cuan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan rezeki lancar jaya ya teman-teman. Amin. Baik teman-teman, dalam video kali ini kita akan berbicara mengenai krisis batas utang yang semakin serius di Amerika Serikat. Saya ingin katakan ya bahwa debt ceiling ini masuk ke tahap yang paling berbahaya. Bencana keuangan ini benar-benar semakin nyata sekarang ini. Buat kita yang di Indonesia, sepertinya ya tidak terlalu terpengaruh untuk sementara ini teman-teman. Tetapi bagi orang-orang di Amerika, mereka ini akan seperti mendapatkan bencana yang luar biasa besar ya di pasar keuangan mereka secara khusus. Termasuk juga kita bicarakan di sini nanti itu mengenai beberapa kejadian ya, mengenai bahaya apabila Amerika ini default alias gagal bayar, serta akibatnya terhadap pasar kripto ataupun Bitcoin. Sedangkan untuk pasar kripto teman-teman, saya ada update mengenai Uniswap dan seperti apa tren bear market ataupun bear trend ya yang terjadi di price action Uniswap ini akan selesai. Dua hal itu teman-teman akan kita bahas di sini. Untuk itu, let's dive into the news. Belakangan ini, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengeluarkan peringatan bahwa pemerintah federal hampir kehabisan uang, out of money, untuk membayar tagihan. Ini mengindikasikan ya teman-teman adanya krisis batas utang yang memprihatinkan. Kemudian Fitch Rating juga menempatkan peringkat Amerika Serikat ini dalam pengawasan serta kemungkinan turun kasta teman-teman. Oke teman-teman, Black Cuan di sini jangan sampai turun kasta ya. Jika kalian suka dengan konten ini, berikan like di video ini atau mensubscribe dan membunyikan loncengnya. Demikian agar kasta Black Cuan ini bisa naik karena dukungan dari teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke Amerika yang turun kasta atau peringkatnya gara-gara ekonominya makin parah. Keadaan ini akan semakin parah lagi ya bagi Amerika, terutama karena belum ketemu kata sepakat nih antara Demokrat ataupun Republikan. Negosiasi antara Partai Republik dan Demokrat ini masih berlangsung terkait batas utang itu ya. Namun, masih terdapat perbedaan yang harus mereka selesaikan. Republik ini ingin memotong pengeluaran pemerintah dan menambahkan persyaratan kerja untuk penerimaan program Medicaid dan SNAP ya, food stamp untuk makanan ya, untuk bahan-bahan pokok sehari-hari. Sementara Demokrat ingin meningkatkan batas utang tanpa syarat dan menolak perubahan yang diusulkan oleh Republicans. Terdapat 3 skenario bencana yang mungkin terjadi teman-teman. Pertama, apabila kompromi ini tidak kunjung berakhir teman-teman dan tidak ketemu titik sepakat maksudnya di sini, maka mereka ini akan kehilangan suara baik dari keduanya teman-teman. Jadi kehilangan kepercayaan mereka ini. Dan yang kedua, jika Republik ini sengaja ingin menghancurkan ekonomi dan menyalahkan Presiden Biden, maka sepertinya mereka akan berhasil apabila ini memang niatnya mereka. Dan ketiga, jika salah perhitungan mereka ini di sini teman-teman dan tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan kesepakatan ini, mereka akan kehabisan uang sebelum ketemu kata sepakat tersebut teman-teman. Akan tetapi, kapan pastinya pemerintah Amerika Serikat ini out of money, kehabisan uang, masih belum diketahui. Hanya saja perkiraannya ini berkisar antara Juni sampai Agustus, teman-teman. Jika out of money ini terjadi, teman-teman ya, maka prioritas mereka nanti itu tentu saja akan ke pembayaran utang dan bunga. Dan akan dilakukan ini untuk menghindari kegagalan teknis serta penurunan peringkat kredit Amerika Serikat tersebut, teman-teman. Dampaknya kepada Bitcoin ataupun kripto jika terjadi default batas utang Amerika tentu saja bisa memicu kekhawatiran serta ketidakpastian yang lebih luas di dalam pasar keuangan. Investor akan mencari aset safe haven lainnya seperti obligasi ataupun emas, yang mana hal ini akan mengurangi minat mereka terhadap aset-aset kripto termasuk Bitcoin, teman-teman. Dan situasi tersebut ya, harga Bitcoin mungkin akan mengalami tekanan negatif yang luar biasa besar karena modal ini keluar dari pasar kripto. Kemudian, lagi-lagi ya, ini pun masih sebuah kemungkinan teman-teman. Karena bisa saja orang-orang ini malah berbondong-bondong masuk ke emas ataupun ke Bitcoin untuk melindungi aset mereka teman-teman. Dan mengenai debt ceiling ini teman-teman ya, meskipun situasinya ini serius sekali ya, saya di sini, Black Cuan di sini, tetap optimis teman-teman. Hanya saja kita perlu untuk selalu mempertimbangkan kemungkinan ataupun skenario bencana yang dapat terjadi.
Dan semoga kita sudah punya manajemen risiko ataupun plan-plan yang lainnya yang kita siapkan apabila hal tersebut terjadi, teman-teman. Selanjutnya, kita beralih dan kita tinggalkan debt ceiling Amerika tersebut. Kita ke Uniswap di sini, teman-teman. Ini merupakan kabar yang membuat gairah di market ya, terutama Uniswap. Bursa terdesentralisasi terbesar, salah satu ya, Uniswap ini akan pindah ke blockchain Phantom. Dan ini adalah perpindahan yang signifikan dan akan membawa dampak besar bagi industri ini, teman-teman. Jadi, kita coba bahas ini ya, alasan kenapa ini pindah. Sebelum kita masuk ke detailnya, coba kita lihat ya, alasan kenapa ini terjadi ya. Uniswap ini merupakan salah satu bursa kripto terbesar dan terkenal di dunia. Mereka ini sudah beroperasi di jaringan Ethereum dan menjadi bagian integral dari ekosistem tersebut. Namun, sekarang ini mereka bersiap untuk melangkah lebih jauh dengan berpindah ke blockchain Phantom. Barangkali teman-teman di Black Cuan mungkin bertanya ya, apa sih alasan dibalik keputusan si Uniswap ini ya? Sebenarnya ada beberapa alasan penting ya yang mendukung pengembangan Uniswap ini ke blockchain Phantom. Yang pertama, dengan perpindahan ini akan memungkinkan konfirmasi transaksi yang sangat cepat dan hanya butuh waktu 1 hingga 2 detik. Bayangkan betapa efisiennya itu nanti, teman-teman. Selain itu, Phantom ini juga menawarkan biaya transaksi yang rendah, yang akan membuat pengguna user merasa lebih nyaman dan hemat biaya. Jadi, bagi para user yang ingin melakukan pertukaran aset digital dengan cepat dengan biaya yang rendah, ini adalah berita yang sangat menggembirakan, teman-teman, terutama bagi Phantom itu sendiri. Kemudian ada partnership dengan Axelar. Sekarang ini kita bicara tentang kolaborasi yang terjadi di balik layar, teman-teman. Phantom ini sudah bekerja sama dengan tim Axelar untuk memperluas jangkauan pasar di berbagai ekosistem. Axelar ini sudah membawa 30 rantai yang terhubung dan menawarkan komunikasi antar rantai. Ini adalah langkah yang cerdas untuk meningkatkan interoperabilitas antara berbagai blockchain, teman-teman. Kemudian dampaknya bagi industri adalah perpindahan ini akan mempengaruhi industri cryptocurrency. Pertama, kehadiran Uniswap di blockchain Phantom ini akan memperkuat posisinya sebagai bursa terdesentralisasi terbesar. Volume perdagangan yang mencapai 30% di bursa terdesentralisasi Phantom ini akan melewati Uniswap dan ini menunjukkan kepercayaan yang besar dari komunitas kripto terhadap Uniswap. Dan diperkirakan bahwa Uniswap ini akan menangkap volume perdagangan sebesar 30 hingga 40 juta per minggu, 40 juta dolar per minggu di blockchain Phantom. Ini merupakan angka yang fantastis serta menunjukkan bahwa Uniswap ini akan terus tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Tidak hanya itu, kehadiran Uniswap di Phantom ini juga akan meningkatkan aksesibilitas produk-produk teratur ya di pasar dan ditujukan untuk investor institusional, teman-teman. Ini merupakan pintu bagi partisipasi yang lebih banyak ya dari investor-investor lainnya ke dalam industri ini. Dan masih juga kita berbicara di sini teman-teman mengenai Uniswap ya. Di bagian ini kita akan bahas mengenai mengapa sinyal ini menandakan akhir dari bear trend atau bear market untuk Uniswap. Uniswap ini berdasarkan volume perdagangan ini memang telah mengalami penurunan sekitar 35% dari puncak pada kuartal pertama tahun 2023. Namun ada data on-chain dari Etherscan yang menunjukkan adanya peningkatan yang stabil dalam jumlah pemegang atau holders di Uniswap ini di belakangan ini, teman-teman. Pertanggal 13 Mei, kita catat di sini ya bahwa terdapat 369.646 holders Uni. Kemudian di tanggal 26 Mei jumlahnya ini telah meningkat lebih dari 370.100. Meskipun harga Uni ini tetap stabil ya teman-teman, tetapi relatif tinggi dia dalam periode ini. Selanjutnya, ini dari grafik ya, dari chartnya, Uni per USDT. Harga Uni telah ketemu support ya di kisaran ini 4,9 dolar, bahkan harganya ini sudah meningkat sekitar 10% dalam 2 minggu terakhir ini teman-teman, dan mencapai 5,4%. Meskipun jumlah pemegang Unity tidak secara langsung ya mempengaruhi harga, tetapi saya menganggap di sini ada korelasi yang jelas ya antara permintaan dan peningkatan harga token di sini. Kemudian selain dari news tentang beralihnya Uniswap ini ke Phantom, beberapa faktor lain yang dapat menjadikan pendorong bagi Uniswap ini, salah satu faktor tersebut adalah rilisnya Uniswap Wallet dari Apple Jail pada tanggal 23 Mei.
Dengan jailbreak ini, teman-teman, pengguna dapat mengunduh Uniswap Wallet dengan non-custodial seperti MetaMask. Hal ini akan meningkatkan permintaan ya terhadap bursa terdesentralisasi Uniswap ini ya, dan menguatkan dominasi serta reputasinya. Ini luar biasa teman-teman bagi Uniswap ini. Selain dari itu teman-teman, juga terdapat proposal untuk meluncurkan Uniswap DEX ya di versi 3 di base Coinbase. Ini akan membuka peluang perluasan Uniswap ke jaringan lain. Uniswap versi 3 ini, V3, merupakan bentuk terbaru dari DEX tersebut dan akan memperkenalkan konsep likuiditas terdesentralisasi untuk efisiensi modal yang lebih tinggi dan pengembalian investasi yang lebih besar bagi penyedia likuiditas. Meskipun ya belum jelas ini sebenarnya apakah peningkatan permintaan tersebut telah mendorong peningkatan jumlah pemegang Uni atau holders Uni dalam seminggu terakhir ini, tetapi hal ini sudah menunjukkan minat yang dihasilkan oleh project Uniswap ini teman-teman. Dan mungkin kedepannya ini akan terus mendukung harga token ini di masa depan. Teman-teman, itulah beberapa faktor yang menunjukkan tanda akhir dari pasar bear di Uniswap teman-teman. Dan jangan lupa untuk menuliskan komentar kalian tentang Uniswap berdasarkan sudut pandang serta hasil riset kalian. Dan tetap, this is not financial advice, tetap melakukan DYOR guys. Untuk itu, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.